Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya. Selamat hari weekend. Ini saya buatkan tentang doge ya. Karena terakhir kali saya buat doge itu di sekitar sini dulu itu ya. Di sekitar area ini atau ini dulu saat di 7.000 8.000-an dan mulai turun. Saya sampaikan untuk doge itu bisa ke area 4.000 sampai 3.000 ya. Nah, kita sekarang mau update percakapan. Ini sudah lama nggak di-update untuk dipublikasikan ke YouTube. Jadi kita balik dulu ke candle 1 week-nya dulu. Oke, ini sebuah bahasa ya. Kalian jangan mengira hanya sekedar candle. Ini ada arti dan maknanya. Berbeda sedikit saja, itu lain arti dan lain makna. Makanya agak rumit ya. Kemudian kita lanjut ke candle 3 hari. Ya, di sini kalian perhatikan ini ya. Ini sebuah percakapan penurunan dan kenaikan tajam. Jadi kalau saya tarik garis lurus itu bisa jadi begini ya. Saya ambil di tengah-tengah hijaunya ini. Secara tidak langsung dia ngasih tahu begini. Kemudian saya tarik lagi di sini. Begini. Nah, secara tidak langsung ini maknanya penjual itu pengen turun dulu dia. Pengen turun di area 3.500 di sini. 3.500-an. Kemudian di sini 2.500. Nah, kemudian di sini, nah kalau untuk yang di bawah ini kita lihatnya nggak bisa pakai candle 3 day ya, harus pakai 1 day. Areanya di mana? Tapi areanya 1.000 sampai 2.000. Kita ambil 1.500 ya. Tapi areanya 1.000 sampai 2.000. Nah, di sini saya rubah dulu. Nah, gini ya. Jadi yang pertama itu dia akan ke 3.500, kemudian 2.000-an, 2.000 sampai 2.500, kemudian 1.000 sampai 2.000-an ya, area 1.000 sampai 2.000-an sebagai titik paling dasarnya dia. Nah, untuk sekarang kita bahas untuk kenaikannya. Kemarin saya sampaikan di video yang sebelumnya, untuk kenaikan jangka panjangnya bisa sampai 10 sampai 15 ribuan ya. Tapi untuk ini yang dibuat, ini di sini dia. Ini 4.700. Nah, saya tandai merah berarti untuk tempat menjual ya. Kemudian ini di sini 5.900. Kemudian ini di sini nih 7.600-an.
di sini. Nah, kalian pahami ini ya. Sekarang langsung maknanya seperti ini. Nah, makna yang disampaikan di sini. Jadi ini penurunannya kuat ya, meskipun nanti dia mungkin naik ke sini 4.600, dia tetap akan kuat untuk turunnya. Dan kalau dia tidak sampai area sini 1.000 sampai 2.000, misalnya di 2.000 dia langsung mantul ke atas, bisa ke 10.000 sampai 15.000, itu hati-hati ya. Kalian, saya sarankan kalau sudah menginjak 10.000 sampai 15.000-an, itu kalian sudah berhenti di sana main, tunggu lagi sampai dia turun ya. Entah itu 1 tahun 2 tahun kemudian turunnya, yang pasti hati-hati kalau dia sampai naik ke atas, karena itu dia akan berangsur-angsur untuk menuju titik terbawahnya, dan itu lama ya. Kita coba masuk ke candle 1 day. Nah, di sini saya lihatkan. Nah, untuk candle 1 day-nya sendiri, kalian perhatikan di sini area-areanya. Ini ada di sini nih penambahan. Lebih kelihatan ini 5.200 untuk tempat jual. Jadi setiap titik-titik ini dia pasti akan koreksi ya. Setiap titik-titik ini dia pasti akan koreksi. Kemudian ada di sini 6.600. Nah, jadi kalian perhatikan untuk titik-titiknya. Jadi ini ya untuk doge, kalian perhatikan baik-baik agar kalian paham. Ini kalau saya pengen lihat untuk jarak dekat ya. Doge masih mau kemana ya? Ini kalian perhatikan di sini. Nih. Ya, hati-hati. Dia masih ada potensi penurunan sampai di area ini. Ya, bertahap ya, dia nggak langsung ya, tapi jelas turunnya dia ke 4.000 dulu, terus 3.700-an. Nah, di sini kita coba tarik mundur. Ini di angka 3.800-an ini. Nih, 3.800-an ini. Nah, pasti mantul ya di sini. Entah mantulnya cuma sedikit, mungkin dari 3.800 cuma ke 4.000 seperti itu ya. Tapi nanti dia turun lagi. Untuk doge, kalau kalian memang mau sabar, tunggu doge di bawah 3.000 ya, sampai nanti dia di area 1.000 sampai 2.000. Saya nggak tahu kapan dia sampai situ. Yang pasti itu percakapannya sudah, alhamdulillah ya Allah, sudah disepakati dan sudah kuat. Dan kalian jangan lupa percakapan kenaikan juga masih kuat. Jadi kalau dia mau menghabiskan dulu ke area ini, kalian mau sabar bisa nunggu mulai di sini 3.500-an, terus 2.500 sampai antara 2.000 sampai 1.000 di sini ya, kalau mau paling banyak beli. Jadi peluangnya, tapi saya nggak tahu ini kapan ke sini. Bisa jadi dia sampai 2.500, bisa dia naik ke atas, itu yang berbahaya ya. Jadi kalau sampai titik di atas, misalnya sampai 15.000, dia bisa terjun bebas itu nanti. Jadi itu pun prosesnya lama, sampai 1-2 tahunan, turun perlahan-perlahan sampai nanti suatu saat dia nyentuh 1.000-an lagi, istilahnya begitu. Jadi itu yang perlu kalian waspadai. Tapi kalau kalian sudah beli di area sini mulai 3.500, ini kalian beli pun nggak masalah ya. Kalian cicil-cicil, kalian jual kalau dia pas tiba-tiba naik. Misalnya sudah di atas 4.000, kalian mau jual pun nggak apa-apa. Tapi kalau kalian memang tujuannya investasi, beli saat 2.500,
kalian pasang aja 100%, jual di 5.000 sudah, kalian tinggal, nggak perlu kan perhatikan lagi ya. Nanti kalau pas turun lagi sampai di bawah 2.000 kalian beli lagi di sini. Tetap mekanismenya ingat, aset 100% hanya gunakan 40%, dan 40% tersebut masuknya di sini mulai 3.500 masuk 10%, dia masuk di sini 2.500 masuk lagi 20-30%. Nah, mulai 2.000 itu masuk lagi 30%, dan kalau sampai dia tembus 1.000 itu kalian bisa masukkan sisanya ya. Nah, tapi caranya saat kalian misalnya di sini 3.500 masuk 10%, kalian bisa jual di area 6.000, pasang sell ya. Nanti turun lagi 2.500, pasang sell di 4.000. Kalau turun di sampai 1.000, pasang sell di 2.000 atau di 3.000. Begitu ya. Langsung pasang sell, sudah, kalian tinggal aja. Ini percakapannya seperti itu, hanya perlu waktu, kesabaran. Makanya kalau kalian tidak punya kesabaran, lebih baik jangan bermain kripto. Itu ya. Karena petunjuknya jelas, arah-arahnya sudah jelas semua. Jadi lebih santai, lebih tenang, hanya menunggu waktu. Dan kripto ini berdagang paling enak ya. Karena terus terang kalau kita berjualan kayak di luar, kita perlu menyiapkan bahan-bahan segala macam, perlu nyari orang untuk karyawan segala macam, pusing ya, ngaturnya banyak yang diurus. Tapi kalau di kripto ini enak, kita hanya tinggal sabar. Masalahnya sabar apa, menunggu waktu untuk beli. Nah, kalau sudah di area pembelian, sudah, kita tinggal pasang sell, kita bisa tinggal santai-santai, bisa tinggal main-main, bisa melakukan hal yang lain tanpa perlu menunggu barang dagangan kita. Itu paling enak ya menurut saya, tapi nggak tahu kalau kalian. Jadi kuncinya hanya perlu kesabaran, sabar menunggu tempat membeli, dan sabar sampai dagangan kita terjual. Baik, itu saja ini untuk Doge. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.